Cerita berlanjut, setelah Jiang Cheng memberikan senjata pusaka pisau darah keluarga Duanmu, kepada Duanmu Zixiu. Scene berpindah, di dunia fana, domain Jiusheng, prefektur Sangchuan, Kabupaten Gexiang, terlihat Raja Iblis Pan dan Raja Iblis Harimau masih sedang dalam pertarungan. Dengan sedikit kelelahan, Raja Iblis Pan berkata, seperti yang diharapkan dari Raja Iblis 12 Gua Agung. Raja Iblis Harimau menanggapi, bajingan tua, apa kau sudah tahu seberapa besar celah di antara kita, jadi kenapa kau tidak segera merangkak dan memohon ampun padaku? Dalam hatinya, sial, aku khawatir aku tidak akan bisa mengalahkannya. Tapi dia ternyata tidak lebih hanya seperti ini, itu membuatku gugup untuk waktu yang lama tanpa alasan. Raja Iblis Pan membalas, haha, aku tidak begitu bodoh untuk berpikir bisa mengalahkanmu hanya dengan mengandalkan keunggulan atributku, tapi aku juga punya rencana cadangan. Tanpa basa-basi lagi, Raja Iblis Pan bergegas mengeluarkan artefaknya, artefak, manik-manik cincin giok warna-warni bertatahkan emas. Melihat artefak yang dikeluarkan Raja Iblis Pan, Raja Iblis Harimau sedikit terkejut. Bukankah itu, artefak Raja Naga Emas? Dasar kau bajingan tua, kau benar-benar bersalah atas segala jenis kejahatan, kau tidak hanya memperdagangkan orang, tetapi juga mencuri barang orang lain. Tak berlama-lama lagi, Raja Iblis Pan bergegas memakai artefak manik-manik cincin giok warna-warni bertatahkan emas itu, di kepalanya. Dan tak menunggu lama, setelah artefak itu dipakai, tekanan kekuatan yang cukup kuat meledak di sana, hingga membuat Raja Iblis Harimau kewalahan, tekanan yang sangat kuat, ini gawat. Sambil berusaha menahan tekanan kekuatan artefak Raja Iblis Pan, ia menginstruksikan Santai untuk segera pergi. Hei, Santai, cepat, kau pergi laporkan kepada Master Sekte, untuk menghidupkan kembali semua orang nanti, aku tidak bisa menahan serangan ini. Menerima instruksi itu, Santai bergegas berlari pergi untuk melapor pada Jiang Cheng, baik-baik. Namun, setelah melihat Raja Pan sudah bersiap menyerang, Raja Iblis Harimau bergumam, sialan, ini sudah terlambat. Dengan wajah bengis, Raja Iblis Pan berkata, matilah kau, haha, gelar Raja Iblis kedua terakhir dari 12 gua Raja Iblis Agung akan menjadi milikku, hahaha. Akan tetapi, secara tiba-tiba, manik-manik cincin giok warna-warni bertatahkan emas terbang dari kepala Raja Iblis Pan. Dan manik-manik cincin giok warna-warni itu, langsung melesat terbang menuju ke arah Raja Iblis Harimau. Melihat manik-manik cincin giok warna-warni menghampirinya, Raja Iblis Harimau sontak kebingungan. Benda ini kenapa tertarik padaku? Dengan sangat percaya diri, Raja Iblis Harimau berteriak, haha, apa mungkin benda ini mengagumiku? Melihat artefak miliknya jatuh ke tangan Raja Iblis Harimau, Raja Iblis Pan sontak panik, apa yang kamu lakukan pada artefakku? Sambil mengamati artefak manik-manik cincin giok warna-warni bertatahkan emas di tangannya, Raja Iblis Harimau bergumam, kenapa aku merasa bau yang keluar dari benda ini terasa sangat familiar? Tanpa pikir panjang, Raja Iblis Harimau bergegas memakai artefak manik-manik cincin giok warna-warni bertatahkan emas itu di kepalanya. Dan tak menunggu lama, setelah ia memakai artefak manik-manik cincin giok warna-warni bertatahkan emas itu, aura di tubuhnya seketika melonjak. Sekarang aku merasa sangat kuat. Dengan aura penindasan, Raja Iblis Harimau berjalan menghampiri Raja Iblis Pan, bajingan tua, apa kau masih menginginkan gelar Raja Iblis 12 Gua Agungku? Jika begitu maka bersiaplah untuk mati. Raja Iblis Pan seketika meringkuk ketakutan di dalam cangkangnya, tunggu, Tuan Harimau, jangan bunuh aku lebih suka menjadi budak atau tunggangan daripada mati, aku mohon ampuni nyawaku. Melihat Raja Iblis Pan telah menyerah, Raja Iblis Harimau berpikir, jika aku persembahkan dia pada Master Sekte, aku mungkin bisa menjilatnya, dan aku juga tidak perlu menjadi tunggangannya, ini seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Setelah memikirkan itu, ia memutuskan untuk mengampuni nyawanya, dengan tak mengambil seluruh basis kultivasinya, Tuan Harimau, Tuan berhenti, ampuni hidupku. Tak menunggu lama, basis kultivasi Raja Iblis Pan telah diubah menjadi sebuah pil iblis, oleh Raja Iblis Harimau. Mengira kekuatannya telah diambil semua, Raja Iblis Pan sontak terbaring menunggu kematian. Dahlah, aku akan mati.
Akan tetapi, Raja Iblis Harimau menegurnya, "Hei, aku hanya mengambil 80% dari basis kultivasimu, dan menyisakan 20% untukmu, jadi kau tidak akan mati, jangan terlalu takut." Tak menunggu lama, Raja Iblis Pan telah berubah kembali ke wujud asli kura-kura batu, wujudnya yang sekarang dinamakan Tortoise Ridge, dalam bentuk tunggangan. Menyaksikan itu, orang-orang di sana sontak terkejut. Apa, Raja Pan telah berubah ke wujud aslinya? Dia benar-benar telah dikalahkan. Tak menunggu lama, mereka semua bergegas berlutut di hadapan kelompok Raja Iblis Harimau, dan menyatakan tunduk. "Kami dari domain Jiu Sheng, pengawal Hang Xing, Sekte Puye, Gerbang Tiger Shepherd, bersumpah hanya akan mengikuti Sekte Fei Xian, Tuan Harimau dan Penatua San. Sementara itu, di domain San Xiu, Prefektur Fei Yun, keluarga Duanmu." Jiang Cheng masih melakukan diskusi dengan Duanmu Ling. Seperti yang kau katakan, apa metode turun-temurun dari keluarga Duanmu terlalu buruk?" Akan tetapi, secara tiba-tiba, muncul notifikasi sistem secara beruntun. Ding! Skill komandan aktif, pengikut Harimau Bermata 3 berhasil menaklukkan penguasa daerah, 1.311.400 poin didapatkan, poin host saat ini, 16.515.335 poin. Pengikut Harimau Bermata 3 mendapatkan Grand Prize Special, 917.560 poin didapatkan, poin host saat ini, 17.432.895 poin. Host berhasil memicu misi sampingan, misi menghidupkan kembali klan Harimau, Raja Harimau Ganas Bermata 3 terkenal di domain Jiu Sheng, selesai. Misi sampingan telah mengalami kemajuan, host mendapat poin hadiah sejumlah 12 juta poin, poin host saat ini 29.432.895 poin. Menerima notifikasi itu, Jiang Cheng sontak sangat gembira. Dalam hatinya, "Wow, keren sekali, harimau kecil kau luar biasa." Berhubung poin sistem banyak, tanpa basa-basi lagi, Jiang Cheng bergegas memulai peningkatan sistem, segera tingkatkan. Ding! Peningkatan sistem sukses, tingkat sistem, tingkat 10, pengalaman sistem, 0, poin saat ini, 4.482.895 poin, kebangkitan, 3 kali sehari. Skill host saat ini, menggunakan poin untuk meningkatkan basis kultivasi target sebesar 1 tahap, waktu cooldown, 1 bulan, menggunakan poin untuk berubah wujud sesuai keinginan, waktu cooldown, 3 hari. Menggunakan poin untuk meningkatkan tingkat tulang akar target sebesar 1 tingkat, waktu cooldown, 1 hari. Skill kebangkitan, host dapat menggunakan poin untuk menghidupkan kembali target apapun. Skill komandan, jika host menyelesaikan masalah dengan bantuan bawahan, host akan mendapatkan poin hadiah ekstra. Skill penciptaan, host dapat menggunakan poin untuk membuat benda mati dari udara tipis, skill ini tanpa waktu cooldown. Fitur baru, fitur mall, host telah membuka sistem pembelanjaan pusat dengan harga penawaran poin khusus. Tingkat selanjutnya, host akan mendapatkan skill pembalikan waktu dan ruang, host dapat menggunakan poin untuk membalikan waktu dan ruang kembali ke masa lalu. Penjelasan, jumlah poin yang dikonsumsi tergantung pada panjang waktu pembalikan. Tak menunggu lama, setelah sistem selesai ditingkatkan, Jiang Cheng bergegas mencoba fitur baru yang dia dapatkan. Baiklah, kunjungi mall dan mari kita lihat seberapa bagus barang-barang di sana. Wow, ada seni pedang hantian, kebetulan sekali. Apa maksudnya pembaruan manual dan peningkatan mall ini? Ding, menjawab pertanyaan host, pembaruan manual, maksudnya adalah, host dapat menggunakan poin untuk membuat mall menawarkan barang baru untuk mengisi slot yang kosong. Dan jika semua slot sudah penuh, barang lama mall akan dikeluarkan dari rak dan diganti dengan yang baru. Dan maksud dari peningkatan adalah host dapat menggunakan poin untuk meningkatkan mall dan menambah jumlah kapasitas barang. 2 pertanyaan telah selesai dijawab, 1000 poin telah dikurangi, poin host saat ini, 4.431.895 poin. Setelah melihat-lihat barang di mall sistemnya, Jiang Cheng berbalik, dan bertanya. Tadi kamu bilang bahwa skill keluargamu kurang bagus bukan? Hingga membuat kalian selalu kewalahan saat melawan musuh, bukan? Sambil menangis, Duanmu Ling menjawab,
Itu benar, Sekte Yanxia memiliki ilmu pedang Changhuo, yang sangat mendominasi. Bahkan jika pengguna ilmu pedang Yukuan Fengyan kami memiliki basis kultivasi 3 tingkat lebih tinggi dari mereka, kami tetap kalah telak melawan ilmu pedang mereka. Setelah kamu menghancurkan Aula Eight Cloud juga dinasti Qianxing, dan mengambil seni pedang Eight Cloud dan seni pedang Guilong, Penatua Ji dan Penatua Sui juga mengajarkan seni pedang itu pada kami. Tapi bakat kami terlalu buruk, kami terbiasa dengan teknik es, jika kami mempraktikkan teknik tipe lain, itu hampir seperti kita memulai dari awal. Beberapa murid dan tetua telah berusaha keras hingga mencapai tahap ini, jadi jika mereka memulai dari awal mereka bisa-bisa gila. Setelah mendengarkan semua keluh kesahnya, Jiang Cheng langsung bergegas membelikan seni pedang Hantian dari mall sistemnya. Ding, pembelian berhasil, poin host saat ini, 4.351.895 poin, ini ambillah, kalian bisa berlatih dengan seni pedang ini. Melihat buku seni pedang yang dikeluarkan Jiang Cheng, mereka sontak terkejut. Itu adalah, salah satu seni pedang es terkuat di dunia fana, teknik pedang Hantian. Jiang Cheng bergumam, ilmu pedang tipe es terkuat di dunia fana, apakah benda ini begitu luar biasa? Kalau begitu bagus, kalian bisa menggunakan ini untuk berlatih, terutama kamu Zixiu. Kau masuklah peta Suanji setiap hari untuk berlatih keras. Usahakan kamu sudah dapat menguasai keterampilan ini saat menghadapi lawan dari Sekte Immortal Wanhua, jangan sampai mempermalukan keluarga Duanmu dan Sekte Fei Xianku. Duanmu Zixiu menanggapi, ya, terima kasih leluhur, aku akan berusaha keras agar tidak mempermalukan leluhur. Sementara itu, di domain Tongming, prefektur tidak memadai, Mansion Wimo, terlihat Mo Chen dan Lin Ning sedang menelusuri tempat di sana. Sambil mengamati tempat di sana, Lin Ning berkata, apakah ini domain Tongming, sangat membosankan sekali. Mo Chen bergumam, banyak yang telah berubah di sini, aku sangat merindukan suasana dulu. Dengan gayanya, Mo Chen mulai bercerita, pada saat itu, aku memasuki Sekte Tao di prefektur tidak memadai ini, dan melatih keterampilan sihir hitam. Jika aku ingat, itu terasa seperti baru kemarin. Akan tetapi, secara tiba-tiba, muncul sebuah serangan yang melesat ke arahnya. Lin Ning di belakang bergegas memperingatnya, Master, hati-hati. Namun, belum sempat Mo Chen menyadari ada serangan yang melesat ke arahnya, serangan itu, sudah terlebih dulu menghantam tubuhnya. Setelah terkena hantaman serangan itu, seketika membuat penampilan Mo Chen amburadul. Mendapati serangan yang menghantam masternya, Lin Ning bergegas berteriak, siapa itu di sana? Terlihat, dari depan mereka terdapat 2 orang yang sedang bertarung. Kau bajingan, kau hanya tahu cara melarikan diri. Kau hanyalah seorang pengecut, tapi kau masih ingin bersaing denganku, untuk memperebutkan posisi pertama di Mansion Weimo ini? Haha, kau saja belum bisa menyerangku sekalipun, jadi kau jangan bicara seenaknya, boleh harus menyebutmu kuda baik, ketika dia melihatmu. Mereka berdua terus bertarung di udara, tidak kena, dasar monster penembak, bajingan jangan sembunyi jika kau punya nyali. Apa kau benar-benar berpikir aku takut padamu? Dia adalah, kultivator bebas domain Tongming, sang ular abu-abu, Du Feng. Apa, kau benar-benar dapat memblokir teknik hantu apiku dari depan, dengan kemampuanmu ini, lalu kenapa kamu masih perlu kabur? Dia adalah, kultivator bebas domain Tongming, sang laut api, Wang Lufei. Du Feng membalas, aku jelas menunggu cooldown skillku lah, untuk apa lagi aku menghindar dari tadi. Dengan wajah bengis, ia melanjutkan perkataannya, akan ku buat kau merasakan rasa keputusasaan. Akan tetapi, secara tiba-tiba, muncul sebuah serangan yang langsung menerjang tubuhnya. Terkena serangan itu, sontak membuat Du Feng batuk darah, sial, teknik gelap yang begitu kuat. Sambil menahan rasa sakit, ia bergegas melirik ke arah serangan itu berasal, siapa kau? Dengan hanya mengenakan celana dalam, Mo Chen yang dipenuhi kekesalan menanggapi, kau sialan, ganti rugi pakaianku. Mendengar itu, Du Feng membalas, apa kau buta, bajumu yang hilang tidak ada hubungannya denganku. Akan tetapi, secara tiba-tiba, muncul sebuah serangan lagi, yang menghantam Mo Chen dari belakang, Master. Orang yang menyerang adalah,
kultivator bebas domain Tongming, sang penyu tanah bergulir, Zusu. Haha, ini yang disebut teknik belalang sembah mengintai jangkrik, dengan pengintaian yang mantap, kekuatan hanya dibutuhkan sebagian saja, strategi juga sama pentingnya. Terkena serangan itu, Mo Chen masih baik-baik saja, akan tetapi semua pakaian yang dia kenakan hangus terbakar. Dengan amarah yang sudah memuncak, Mo Chen bergegas melirik orang yang menyerangnya itu. Zusu sontak terkejut, bagaimana itu mungkin, aku menyerangmu dengan teknik Thunder Deep Call, dan kamu sama sekali tidak terluka. Siapa kau sebenarnya? Tanpa basa-basi, Mo Chen langsung melesat ke hadapan Zusu dengan sangat cepat, dan tak menunggu lama, ia langsung memukul kepala Zusu hingga membuatnya tersungkur. Menyaksikan kejadian itu, Wang Lufei sontak terkejut, apa? Mengalahkan Zusu hanya dengan satu pukulan? Tingkat kultivasi orang ini mungkin tidak kalah dengan 3 Sein Gunung Juexiang. Jangankan hanya di domain Tongming, bahkan di seluruh dunia fana, aku belum pernah mendengar ada master sepertinya. Tak menunggu lama, setelah melumpuhkan Zusu, Mo Chen mulai melirik ke arah Wang Lufei di sana. Menyadari dirinya akan dijadikan sasaran selanjutnya, Wang Lufei sontak panik, tunggu, aku menyerah. Akan tetapi, walaupun dia sudah menyerah, Mo Chen masih terus menatapnya dengan tatapan tajam. Karena ketakutan, Wang Lufei bergegas berlutut meminta pengampunan, hormat sang ahli, tolong ampuni hidupku. Beberapa saat kemudian, Du Feng, Zusu dan Wang Lufei telah tunduk di hadapan Mo Chen. Setelah memakai pakaian barunya, Mo Chen bertanya, katakan padaku, bagaimana situasi saat ini di domain Tongming, dan mengapa kalian bertiga tadi berkelahi? Wang Lufei menjelaskan, sang ahli, apa kamu tidak tahu, domain Tongming kita berbatasan dengan alam iblis dan dunia bawah, merupakan salah satu dari 3 alam rendah, jadi keamanan di sini sangatlah buruk. Sebelumnya, ada 3 bos besar dari Gunung Juexiang, Lembah Pansian, semua orang di sini tahu bahwa mereka bertiga sangat kuat, jadi semua orang tidak terlalu berani. Namun, belum lama ini, ketiga bos besar itu pergi keluar untuk membantu membalaskan dendam teman mereka. Dan akibatnya, seorang barbar dari domain 1000 roh memukuli mereka sampai mati, dengan tinju dan tendangan. Sejak saat itu, tidak ada master top di domain Tongming ini, jadi semua iblis kecil mulai bersaing untuk mendapatkan gelar master nomor 1 di domain Tongming ini. Setelah mendengar penjelasannya, Mo Chen membalas. Kalian sama sekali tidak berlatih keras dan hanya memperjuangkan nama palsu itu. Jadi apa gunanya menyandang gelar pertama jika kultivasi kalian tidak memadai? Du Feng menanggapi, tempat di domain Tongming ini sangat kacau. Apakah kau dapat memperoleh sumber daya kultivasi atau tidak itu sangat tergantung pada reputasi. Jadi hanya dengan cara memiliki reputasi yang tinggi, kau baru dapat hidup damai. Seperti ketika satu orang menjagamu, maka jarak antara kamu dan orang lain secara berlahan akan melebar. Ambil dia sebagai contoh, orang di belakangku ini, nama aslinya adalah Wang Wei, tapi demi mendapat reputasi master tertinggi di domain Tongming, dia menjuluki dirinya sendiri sebagai Lufei, atau disebut Raja Laut Api, dan mengubah namanya menjadi Wang Lufei. Mendengar itu, dengan kesal, Wang Lufei membalas, sialan, aku bertanya-tanya kenapa kau tidak takut padaku tadi. Ternyata kau sudah tahu rahasiaku, jadi siapa yang memberitahumu? Hehe, siapa yang memberitahuku, tentu saja. Sementara itu, Zusu orang yang mengadu domba mereka secara berlahan-lahan melarikan diri. Akan tetapi, Du Feng menyadari ada yang tidak beres dari pertarungan mereka tadi. Tunggu, sepertinya ada yang salah. Dan dengan kesal, ia menunjuk Zusu dan berkata, aku bertanya-tanya kenapa kamu mau berbaik hati memberitahuku informasinya, ternyata kau ingin memanfaatkan kami berdua? Tak menunggu lama, mereka mulai saling baku hantam lagi, akan kuhajar kau. Melihat itu, Mo Chen bergumam, inilah orang-orang yang berhati kotor, jadi tidak salah orang-orang mengatakan bahwa domain Tongming kalian adalah tempat pembuangan limbah terbesar di dunia fana. Tak menunggu lama, Mo Chen bergegas mencoba memisahkan mereka, berhenti, jangan berkelahi, kalian sialan. Beberapa saat kemudian, mereka bertiga baru berhenti setelah dihajar Mo Chen hingga babak belur. Sekarang biar kulihat, siapa yang berani berkelahi tanpa izin dan sama sekali tidak menghormatiku,
Kalian, segera katakan padaku, siapa yang berkuasa di domain Tongming ini sekarang? Wang Lufei menjelaskan, karena 3 Sein Gunung Juexiang telah tiada. Jadi sekarang hanya ada 2 orang terkuat di domain Tongming. Salah satunya adalah Raja Laut Api, Lufei, yang menepati daerah 30 mil daerah berlumpur, dia berada di tahap awal Sein. Yang satunya lagi adalah Yan Chang, dari Istana Diming, dia sudah mencapai tahap Sein entering puncak, dan memiliki tulang akar yang cukup tinggi. Setelah mendengar penjelasannya, Mo Chen bertanya, Ning Ning, seberapa yakin kau bisa mengalahkannya? Dengan sangat percaya diri, Lin Ning menjawab, 70%. Tak menunggu lama, Mo Chen memperkenalkan Lin Ning pada mereka, kalian dengar, dia adalah Lin Ning, tetua gerbang luar dari Sekte Feixian di Prefektur Zhongling, wilayah barat domain Seribu Roh. Dan mulai sekarang, dia akan menjadi seorang ahli nomor 1 di domain Tongming ini, menggantikan 3 Sein Gunung Juexiang. Mendengar bahwa Lin Ning yang akan menjadi ahli nomor 1 di sana, mereka bertiga sedikit ragu. Apa, dia, gadis kecil ini, apa itu mungkin? Melihat keraguan mereka, tanpa basa-basi, Mo Chen langsung meminta Lin Ning menunjukkan kemampuannya. Lin Ning, gas, pamer. Menerima instruksinya, Lin Ning bergegas memamerkan keterampilan tipe gelapnya. Melihat aura yang dikeluarkan Lin Ning, dengan cepat, mereka bertiga berlutut tunduk, temui Penatua Lin. Lin Ning menanggapi, oke, baiklah, sekarang, kalian bertiga dengarkan perintahku, segera bawa kami menemui. Sementara itu, di sisi lain, domain Tongming, Prefektur Chaoyin, Mansion Qianxi, 30 mil daerah berlumpur. Terlihat seseorang yang berjalan menuju tempat di sana. Benar saja, penindasan kultivasi lintas domain di sini sangatlah kuat. Orang itu adalah Master Sekte Immortal Wan Hua, Tang Wei. Dia juga ditemani seorang kakek roh yang hanya dia yang bisa melihat. Apa yang dikatakan orang tua itu benar. Di sini, basis kultivasi akan sangat ditekan sampai-sampai kau akan turun dari peringkat Sein, jadi hati-hati. Tak berselang lama, terdengar suara seseorang yang menegur mereka, siapa yang berani datang kemari? Dan terlihat seseorang yang keluar dari dalam lumpur, dia adalah Raja Laut Api, Lufei. Berani-beraninya kamu masuk tanpa izin ke wilayah 30 mil daerah berlumpurku. Dengan sedikit angkuh, Tang Wei memperkenalkan diri, aku Master Sekte Immortal Wan Hua, domain Siang Hua, Tang Wei.